Selamat siang. Eh, Kita akan melanjutkan ya mata kuliah laporan keuangan untuk sektor publik, akuntansi sektor publik ya. Kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, di sini ke-7 ya. Nah, jadi di laporan keuangan sektor publik ini saya akan membahas mengenai eh, pertama pendahuluan ya. Jadi saya akan memberikan gambaran bagaimana bentuk daripada laporan keuangan sektor publik, kemudian tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik itu apa, ya. Kemudian pengguna dari laporan keuangan sektor publik ya, serta apa kepentingannya. Terus masuk kita ke perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Dan setelah itu kita lihat ke pengungkapannya atau disclosure-nya. Oke. Nah, jadi apa sebenarnya laporan keuangan ya? Kalian sebagai anak akuntansi pasti tahu bahwa laporan keuangan adalah output dari suatu transaksi yang kemudian nanti akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, di sini apa penting daripada laporan keuangan itu adalah dia adalah sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas. Ya, jadi apapun laporan keuangan, apakah dia publik ataupun dia swasta, itu tujuan utamanya adalah bagaimana dia secara uh, penting untuk sebagai accountability, ya, bagaimana bisa menilai, bisa melihat kinerja dari suatu perusahaan ataupun dari instansi pemerintahan. Nah, juga di sini dengan adanya laporan keuangan kita bisa memberikan judgement atau pertimbangan atau pengambilan keputusan apakah perusahaan ini akan continue ataukah discontinue, apakah kinerja dari suatu lembaga itu bagus atau tidak. Nah, itu semua dilihat daripada laporan keuangan yang dibuat. Nah, jadi di sini penting daripada laporan keuangan itu sebagai penilaian ya untuk suatu kinerja dari suatu organisasi. Nah, kalau kita lihat fungsi ya, apa fungsi dari laporan keuangan sektor publik ya, terutama adalah kepatuhan dan pengelolaan ya. Jadi dengan adanya laporan keuangan paling tidak kita bisa compliance ya, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai atau comply dengan apa yang dimaui dari suatu perusahaan atau lembaga. Ya, di sinilah pentingnya yang namanya manageable, pengelolaan. Dengan dikelola secara baik, maka perusahaan ataupun instansi itu tentu akan memberikan pertanggungjawabannya di sini. Terus yang kedua adalah fungsi laporan keuangan sektor publik adalah akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Ya, maksudnya di sini adalah dengan kita memberikan gambaran terhadap suatu keuangan perusahaan, itu paling tidak di situ akan terlihat bagaimana accountability, bagaimana pertanggungjawaban dari suatu pemegang amanat misalnya di dalam perusahaan itu ataupun di dalam pemerintahan, bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikelolanya. Nah, di sini pentingnya yang disebut dengan accountability. Nah, yang dimaksud dengan pelaporan retrospektif itu adalah pelaporan itu harus mengacu kepada laporan-laporan yang terdahulu. Ya, jadi secara ini dia akan berulang secara retrospektif. Ya. Dan yang ketiga adalah fungsinya perencanaan. Ya. Dari sini kita maksudkan adalah planning, perencanaan dan informasi terhadap otorisasi. Ya. Dan yang utama ya dengan adanya laporan keuangan itu adalah kelangsungan hidup ya atau going concern kalau istilahnya kita bikin ya kita dengar ya. Nah, itu adalah apa yang sudah direncanakan, sudah dilakukan itu harus berkesinambungan. Ya, jangan sampai suatu saat dia nanti akan tutup atau tidak bekerja lagi atau tidak berusaha beroperasi lagi. Nah, ini di sini pentingnya laporan keuangan itu akan melihat sejauh mana perusahaan ataupun instansi itu dia bisa going concern atau dia bisa hidup terus. Nah, utamanya kalau untuk sektor publik itu adalah hubungan kepada masyarakat. Nah, masyarakat sebagai pemilik ya, sebagai yang memiliki wewenang ya. Artinya kita misalnya sebagai warga negara memiliki hak untuk melihat bagaimana kerja daripada eksekutif kita ya. Dengan adanya itu kita akan mengetahui bagaimana mereka bisa memanage, bisa mengelola dana yang sudah diberikan oleh masyarakat dalam hal ini melalui pajak. Dan dengan adanya laporan keuangan sektor publik itu kita akan melihat sumber fakta dan gambaran. Ya. Jadi kita melihat bagaimana gambaran dari apa yang sudah dilakukan. Apakah tujuan dari laporan sektor publik ini ya?
Nah, kalau untuk pemerintahan, itu adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti accountability ya, yang saya jelaskan tadi, sebagai pertanggungjawaban dan pengelolaan atau stewardship. Nah, juga di sini tujuannya adalah memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Ya, tentunya dengan adanya laporan keuangan, paling tidak bisa melihat apakah guidance atau tuntunan yang sudah diberikan itu dijalankan atau tidak, sehingga uh, badan yang dilakukan, yang dijalankan itu benar-benar sudah memiliki kinerja yang maksimal. Ya. Nah ini pentingnya di sini evaluasi ya. Jadi fungsi dari laporan keuangan adalah memberikan evaluasi. Nah kemudian tujuan laporan keuangan untuk unit pemerintahan itu apa saja ya? Yang pertama adalah untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, ya, saldo dana, saldo neraca, ya, kemudian sumber daya finansial jangka pendek pemerintah. Ini hampir sama dengan perusahaan juga, ya. Dengan adanya laporan keuangan kita bisa melihat cash flow, ya, bisa melihat neraca, ya. Neraca itu adalah bagaimana harta, posisi hutang, ya, modal. Nah, ini penting, ya, karena ini paling tidak bisa melihat secara jangka pendek, ya, apakah yang sudah dijalankan oleh pemerintah itu benar-benar sesuai dengan yang diberikan. Nah, yang kedua adalah menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Ya, dengan adanya laporan keuangan, paling tidak di situ kita bisa melakukan prediksi. Ya. Artinya kita bisa melihat ke depan seperti apa nanti kondisinya. Ya. Kemudian apa yang akan dilakukan apabila kondisinya pada saat itu memang sulit. Jadi kita akan ada namanya feedback ya untuk hal-hal yang memang terjadi nanti ke depannya seperti apa. Nah ini penting laporan keuangan akan memprediksi hal-hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memonitor kinerja ya kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi ada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh legislatif dalam hal ini DPR. Nah itu akan menjadi monitor ya, sudah sesuai atau tidak. Ya, sudah sesuai atau tidak dengan kontrak yang disepakati ataupun persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, itu pentingnya di situ. Nah, kemudian untuk perencanaan dan penganggaran, jadi untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Ya. Jadi di sini planning dan budgeting itu adalah hal pokok yang paling utama ya dalam hal untuk laporan keuangan ini. Nah, kemudian dari sisi evaluasi kinerja ya yang tadi dijelaskan ya. Jadi dengan adanya tujuan laporan keuangan ini ya untuk pemerintahan itu adalah mengevaluasi kinerja manajerial ya. Dalam hal ini yang pertama untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas ya. Jadi kita pada saat menyusun anggaran atau budget ya, nah di situ kita akan melihat apakah programnya sudah oke atau tidak, kemudian fungsi dan aktivitasnya sudah sesuai atau tidak. Nah, ini nanti akan dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang disebut dengan budgeting ya atau perencanaan. Nah, dengan perencanaan ini kita akan melihat bagaimana impact-nya dengan kinerja periode sebelumnya. Ya, apakah periode yang saat ini sudah sesuai on track ataukah justru malah periode yang saat ini malah jauh di bawah periode sebelumnya. Nah, ini akan kita lihat bagaimana kinerja yang dilakukan. Nah, ini juga bisa dibandingkan dengan kinerja dari unit-unit lain ya yang ada di pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi program, aktivitas dan fungsi tertentu. Ya, jadi kalau kita sudah membuat anggaran ya, kemudian nanti kita akan bandingkan apakah program dan nilai anggarannya itu sudah sesuai dengan budget atau tidak, ataukah di situ ada varian-variannya. Nah, apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Nah, ini nanti akan dievaluasi ya, terutama untuk unit-unit tertentu yang ada di pemerintahan. Nah, juga yang ketiga adalah evaluasi suatu program, aktivitas dan fungsi terhadap pencapaian target atau tujuan. Nah, ini juga kita akan lihat bagaimana program yang sudah dijalankan itu sesuai dengan atau tidak dengan target yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi di sini adalah evaluasi secara manajerial namanya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan. Ya, jadi dengan adanya anggaran yang ada di dalam laporan keuangan tersebut, kita akan lihat apakah sudah merata atau belum dirasakan oleh
unit-unit tersebut. Ya. Jadi di sini akan bisa dibandingkan ya hasilnya. Nah, bagaimana bentuk laporan keuangan sektor publik ya? Ini sebenarnya hampir sama dengan sektor swasta ya. Cuman dia disesuaikan dengan karakteristik dari sektor publik tersebut ya. Jadi kita lihat bagaimana dia mengakomodasi kebutuhan terhadap pemakai. Nah, apa alasan dibuatnya laporan keuangan ya untuk sektor publik ini? Ya, pertama adalah internal ya. Jadi ini kegunaannya adalah untuk internal yang ada di dalam institusi atau badan tersebut. Ya. Dengan adanya laporan keuangan tersebut dari institusi atau badan tersebut akan bisa dimonitor pekerjaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah alat pengendalian, ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan mengontrol apakah target atau tujuan itu tercapai atau tidak, ya apakah ada unbudget, ya artinya yang melebihi budget, over budget, ataukah under budget terhadap dana yang sudah dicadangkan. Nah, ini di sini dilihat ya, itulah makanya digunakan yang disebut dengan alat pengendalian. Kemudian mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi ya. Yang dilihat seperti yang saya jelaskan tadi ya, laporan keuangan itu bisa melihat bagaimana kinerja dari suatu organisasi. Ya. Nah, yang utamanya adalah alasan dibuatnya laporan keuangan ini adalah eksternal ya. Jadi dia dibuat untuk orang luar, pihak luar yang ingin membutuhkan laporan tersebut ya. Bisa dipakai untuk bagaimana bisa memberikan pendapatnya ya, ataukah dengan adanya laporan tersebut pihak luar bisa memberikan opini ya terhadap perusahaan, terhadap organisasi tersebut atau tidak. Nah, ini penting daripada laporan keuangan. Dan yang utama yang sudah jelas adalah bahwa laporan keuangan itu adalah bentuk dari mekanisme pertanggungjawabannya. Artinya di sini dengan adanya laporan keuangan tersebut secara tidak langsung dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Ya, misalnya di sini pimpinan ya dalam suatu organisasi atau pemerintahan ataupun badan. Dan dengan adanya laporan keuangan itu adalah dasar dari pengambilan keputusan atau decision making ya. Keputusan-keputusan besar biasanya diambil setelah melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan. Nah, siapa saja pemakai laporan keuangan sektor publik ya? Di sini bisa kalian lihat ya, ini menurut Rebin tahun 81 ya, adalah pembayar pajak ya, artinya kita-kita ya sebagai warga negara. Kemudian pemberi dana bantuan ya, di sini adalah kreditor namanya ya, yang akan memberikan pinjaman ya. Kemudian investor ya, orang yang akan menanamkan modalnya. Di sini dia pengguna ya, pengguna jasa ya, karyawan atau pegawai. Kemudian pemasok atau supplier ya, dia kadang-kadang membutuhkan juga laporan keuangan. Nah, ini Dewan Legislatif ya, ini adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya, dia adalah yang yang suka membuat kebijakan-kebijakan publik ya. Di sini dia akan memonitor apakah kebijakan yang sudah dibuat itu bisa dilakukan atau tidak ya. Dan ini manajemen ya, tentunya adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi ataupun dalam perusahaan. Pemilih, nah ini pemilih ini adalah voters ya, artinya kita sebagai rakyat juga memiliki hak ya. Dan badan-badan pengawas ya, biasanya badan pengawas di pemerintahan itu ada BPK, BPKP ya, dan itu mereka akan melihat bagaimana kinerja dari suatu organisasi atau badan yang ada di bawahnya. Nah, ataupun pemakai-pemakai lain seperti lembaga pemerintah, masyarakat, regulator, kelompok politik, ya, serikat dagang, ya, dan lain-lain. Ya, ini pasti membutuhkan. Ya. Nah, apa persamaan dari laporan keuangan sektor publik dan swasta? Ya, pertama adalah dokumen-dokumen sumber. Artinya, kalau di perusahaan kan kita ada transaksi, ya, ada bukti-bukti, ya. Nah, sama juga di publik. Di sektor publik akan memiliki yang namanya transaksi, bukti-bukti, bukti bayar, bukti bank, bukti pengeluaran uang, bukti penerimaan uang, dan semuanya ya itu yang akan membentuk daripada laporan keuangan itu tersebut. Ya. Kemudian persamaannya ya sama-sama sebagai hubungan masyarakat berperan memiliki peranan sebagai humas memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Nah, keduanya sama-sama membutuhkan standar akuntansi sebagai pedomannya. Ya, kalian mungkin sudah mengenal yang namanya standar akuntansi untuk perusahaan seperti apa dan standar akuntansi untuk pemerintahan itu juga ada ya SPAP. Nah, itu penting
ya, sebagai bagaimana pengelolaan atau pembuatan laporan keuangan itu harus memiliki yang namanya standar akuntansi keuangan. Oke, nah ini kalau secara perbedaan ya bisa kalian baca di sini ya, bisa kalian lihat ya. Ini kalau pemerintah yang di kiri dan ini ada di sektor swasta. Ya. Ini kalau kita lihat pertama ya, dari sisi pemerintah itu adalah fokus finansial dan politik ya. Sedangkan di swasta itu hanya ke finansialnya saja, politik dia tidak perhatikan. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya adalah kinerja secara finansial dan non finansial ya. Artinya memang dilihat kinerjanya dari sisi dua itu ya. Ada finansial dan ada non finansial ya. Nah, kalau di swasta itu sebagian besar diukur secara finansial, artinya tidak ada yang kita sebut dengan non finansial ya, karena semuanya ada bukti-bukti dan ada angka-angkanya ya. Nah, kalau di pemerintah yang ketiga itu adalah pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas, artinya ini kepada dewan, DPR, kemudian masyarakat ya. Kalau swasta itu pertanggungjawabannya pada pemegang saham ya, artinya siapa yang menanam modal, siapa yang memegang saham itu ataupun kreditur ya yang memberikan tambahan modal, nah itu yang memiliki monitoring ya, artinya dia bisa melihat bagaimana pemegang saham ya itu dia akan happy atau tidak ya. Nah, kemudian yang keempat fokus pada bagian organisasi ya, sedangkan kalau swasta itu fokus pada organisasi secara keseluruhan. Jadi dia total pada organisasi secara perusahaan itu maksudnya secara total ya. Tapi kalau di pemerintahan itu hanya bagian per bagian. Jadi dia tidak secara total seperti di perusahaan. Kemudian yang kelima dia melihat ke masa depan secara detail ya. Artinya ada APBN yang dia bisa diproyeksikan untuk beberapa tahun ke depan ya. Nah, tapi kalau di swasta, laporan keuangan itu hanya melihat bagaimana secara saat ini ya, current, artinya pada saat periode yang bersangkutan. Jadi dia untuk melihat ke depan mungkin harus ada apa namanya perhitungan ataupun gambaran yang lebih mendetail lagi. Ya. Nah, kalau di pemerintahan itu laporan keuangan ditentukan oleh Departemen Keuangan, dalam hal ini oleh Menteri Keuangan ya. Ya, tapi kalau di swasta itu aturan pelaporan itu ditentukan oleh undang-undang ya, ada standar akuntansi juga, ada pasar modal ya, ataupun dari praktek akuntansi ya. Nah, kemudian perbedaan yang ketujuh adalah laporan diperiksa oleh Treasury Cash Accounting ya, dalam hal ini mungkin kita sebut dengan BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Nah, tapi kalau di swasta itu diaudit oleh auditor independen ya, accrual accounting ya, misalnya dia akuntan publik atau KAP. Ya, ini adalah perbedaannya. Nah, kemudian bagaimana luas pengungkapan ya, yang diperlukan. Nah, di sini kita akan fokus pada pengukuran dan dasar akuntansi pembuatan laporan. Ya, artinya pengukurannya itu dilihat dari pembuatan laporan tersebut fokusnya. Ya, apakah laporannya akan diperuntukkan untuk apa, ya. Ini ada juga dasar akuntansi yang digunakan ya, standar akuntansi pemerintahan namanya. Kemudian kebijakan menghapus atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Ya. Nah, ini adalah luas pengungkapan yang diperlukan. Ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan atau polisi ya. Apakah aktivitas ini akan diberhentikan ataukah aktivitas ini akan dihapus, itu nanti tergantung dengan kebijakan yang dibuat. Nah, ada lagi namanya kebijakan kapitalisasi aktiva ya, dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Ya, jadi kalau di pemerintahan itu biasanya ada aktiva-aktiva yang akan dilihat dari sisi umurnya, ya kemudian depresiasinya. Nah, itu nanti ada polisinya terhadap aktiva tersebut. Nah, kemudian ada deskripsi jenis transaksi yang masuk, penerimaan program, dan kebijakan alokasi biaya yang tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit dalam aktivitas. Ataupun ada kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Nah, di sini pemerintah harus mengungkapkan secara detail ya dalam laporan keuangannya tentang aset modal dan utang jangka panjang. Nah, ini adalah bagaimana disclosure atau pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah. Nah, apa efek dari laporan keuangan yang buruk ya? Jadi kalau laporan keuangan itu tidak bagus ataupun asal-asalan, nah ini pasti akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik
dalam hal ini pemerintah. Artinya nanti rakyat yang memang memonitor itu dia memiliki persepsi bahwa pemerintah ini menggunakan dananya tidak becus ataupun sembrono, sehingga secara tidak langsung masyarakat nanti menurun ya kepercayaannya, dan ini biasanya berimbas kepada pajak. Mereka nanti masyarakat tidak akan mau membayar pajak karena dia memiliki alasan bahwa uang yang digunakan itu nanti tidak sesuai peruntukannya. Dan juga dari sisi investor, biasanya dia akan takut menanamkan modal, ya, karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi. Ya. Jadi sehingga meningkatnya risiko investasi. Kemudian kalau pemberi donor, dia akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Ya. Jadi kalau misalnya donatur melihat bahwa laporan keuangan ini jelek, ya, dan dia pasti secara tidak langsung akan menarik dana-dana yang sudah dia berikan. Dan keputusan atau pengambilan keputusan dengan adanya laporan keuangan yang buruk itu nanti paling tidak akan mempengaruhi bahwa keputusan bisa salah nanti ke depannya. Nah, ini yang disebut dengan keputusan menjadi buruk. Ya. Dan tentunya laporan keuangan yang buruk tersebut nanti tidak akan bisa mengukur kinerja. Dan ujung-ujungnya nanti tidak dapat diaudit atau nanti kita mendapatkan opini disclaimer atau tidak bisa diberikan pendapat oleh auditor. Nah, itu ya. Mengenai laporan keuangan yang ada di sektor publik. Saya masuk ke dalam menu yang ada di BSI ya. Jadi di sini laporan keuangan sektor publik ya. Ini tadi kita sudah lihat ya fungsi laporan keuangan itu sendiri apa ya. Hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian di sini tujuan dari laporan keuangan ya, memberikan informasi, memberikan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi ekonomi ya, tadi sudah saya jelaskan, termasuk mengevaluasi kinerja manajerial ya. Nah, ini pengguna laporan keuangan sektor publik ya, tadi sudah saya jelaskan sama. Kemudian pemakai laporan keuangan ya. Dan nah, ini adalah hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Ya, jadi di sini haknya dia bisa mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, kemudian mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Dan yang kedua, hak untuk diberi informasi, ya, jadi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Kemudian yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya. Ya. Nah, sehingga di sini hak ini muncul sebagai akibat konsekuensi pertanggungjawaban dan pengelolaan publik, ya, atau kita kenal dengan namanya accountability dan stewardship. Nah, kebutuhan pemakai laporan keuangan ya, tadi sudah saya jelaskan ya, masyarakat, kreditur, investor, ya, pegawai, ya. Nah, ini adalah perbedaan laporan keuangan pemerintah dan sektor publik, ya. Jadi sudah saya jelaskan ya, jadi hampir sama ya, bagaimana sektor swasta. Ya, laporan keuangan ada fokus secara finansial ya. Sedangkan di publik itu dia bisa non finansial. Ini adalah luas pengungkapan yang diperlukan. Oke, nah itu untuk materi kita ya. Nanti kalian selesaikan latihan soalnya dan dia jawab pertanyaan yang saya kirimkan di forum diskusi. Oke, baik. Itu saja ya. Mungkin kalian nanti bisa baca-baca lagi penjelasannya yang lebih detail. Baik, saya rasa cukup itu saja materinya untuk yang pertemuan ke-6 ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.